orang-orang yang usianya sudah mencapai 60 ke atas berbanyak istighfar dan taubat. Satu. Yang kedua, memperbanyak memaafkan dan minta maaf. Jangan lupa. Maafkan dulu baru minta maaf. Yang terbalik. Sebab kalau kita ingin dilapangkan, lapangkan dulu. Ingin dimudahkan, mudahkan. Ingin ditolong, tolong dulu. Kalau ingin diberi, beri dulu. Kalau ingin dimaafkan, maafkan dulu. Persering memaafkan orang. Cobalah hilangkan, singkirkan, jauhkan kesalahan-kesalahan orang, dosa-dosa orang yang masih kita simpan. Maafkan saja. Membacanya gampang, tapi menjalankannya dibilih mampang. Setan memelintang. Karena setan itu maunya yang tadi. Yuridu. Setan itu ingin menanamkan, menimbulkan di antara kamu itu permusuhan dan kebencian. Itu ingin setan. Vianya, sarananya macam-macam. Kalau di sini sarananya adalah khamar dan perjudian. Itu kan sarana. Karena dengan perjudian itu lebih banyak sering terjadi permusuhan dan kebencian. Pertengkaran. Melalui khamar juga begitu. Itu kan sarana. Tapi intinya setan menimbulkan, menanamkan sesama kita dua hal. Permusuhan dan kebencian. Al-adawah, benci. Untuk itu mulailah dengan memaafkan orang. Nanti Allah akan mengetuk pula hati orang untuk memaafkan kita. Karena yang membolak-balik hati, yang mengendalikan hati, yang menguasai hati adalah dia, muqallib atau musarrif. Muqallib membolak-balik hati, musarrif mengendalikan hati. Sehingga Nabi sering membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, wahai yang mengendalikan hati. Itu Nabi sering berdoa. Termasuk orang-orang yang benci, yang sakit hati, yang marah, yang dengki, yang dendam, yang menusan, kan hati semuanya. Nah, dengan kita memulai memaafkannya, harapan kita Allah juga akan membuka hatinya untuk memaafkan. Kalau tidak, habis kita. Habis, kita sudah selesai. Kenapa selesai? Karena kita sudah menghabiskan. Orang itu tidak menghabiskan, itu urusan dia. Masalah dia. Jadi yang kedua, mulailah dengan memaafkan orang, baru minta maaf. Lebih-lebih kita yang banyak bergaul. Orang sosial. Bukan orang departemen sosial, tapi orang sosial, orang yang banyak bermasyarakat, berjumpa, bergaul dengan berbagai macam. Ada grup-grup, ada grup ayam, ada grup burung, ada grup ikan, ada grup babi, macam-macam grupnya. Berbanyak memaafkan. Karena harapan kita, hendaknya kita pergi tanpa beban, tanpa memikul dosa. Sudah berapa itu? 2. Yang ketiga, rajin-rajinlah muhasabah diri, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah, hitung-hitunglah, kaji-kajilah, introspeksilah diri kita. Kelalaian kita, kelengahan kita, kekurangan kita, persiapan kita, bekal kita. Kalau tidak mampu, hadirilah majlis ta'lim. Karena ta'lim akan mengharisi kita.
Itu gunanya ta'lim. Karena kita kadang-kadang tidak tahu apa yang akan dikoreksi. Di masalah kita, di mana kurang kita. Di mana tidak tepat, di mana tidak lurus kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat. Di ta'lim. Jangan sungkan-sungkan. Salah satu adab ta'lim supaya berkah adalah siapapun guru, hormati dia. Walaupun guru itu muda daripada kita. Tapi kalau dia mengingatkan kita, dengarkan dia. Nabi Sulaiman saja mendengarkan semut. Semut didengarkannya, Nabi Sulaiman kan? Burung pun didengarkan Nabi Sulaiman. Ketika burung melapor. Nabi Musa mendengarkan gurunya. Padahal Nabi Musa itu Rasul. Tidak ada ruginya mendengar. Tidak ada ruginya duduk di ta'lim. Jangan pilih-pilih juga. Pilih-pilih juga nanti bertambah mengkal hati kita. Jadi perbanyak muhasabah. Muhasabah itu menghisap-hisap. Sebelum kamu dihisap, hisap tadi. Namanya hasibu qabla an tuhasabu. Matilah kamu sebelum dimatikan. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Apa maksud mati sebelum mati? Anggaplah diri kita sudah mati dalam hidup ini. Sehingga kita tidak peduli lagi dengan hal-hal yang lain. Karena kita sudah mati. Sebelum betul-betul mati. Baru hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu tiga. Itu tiga deh. Tiga. Yang keempat, ansur-ansur. Melepaskan segala sesuatu yang akan memberatkan kita di alam sana. Diansurin. Hadis Minangnya, kullu amrin biansurin. Setiap perkara diansur-ansur. Laisa baguluk-guluin. Tidak perlu bergegas-gegas ansur. Menanggalkan, melepaskan yang akan beratkan. Apakah jabatan, pangkat, amanah-amanah yang banyak kita pikul diansur-ansur. Nanti yang bertanggungjawabkannya susah. Di dunia saja sudah mulai orang menggerogoti segala macam yang kita pegang selama ini. Apalagi nanti di akhirat. Hendaknya kalau kita pergi segala macam beban-beban, ada yang dijujung, ada yang dipikul, ada yang dijenjeng, ada yang ditarik. Ansur menanggalkan satu-satu. Pendapat saya kalau sudah pensiun, ya pensiunkan saja semuanya. Saya pensiun begini, pensiun begini. Tinggal luru-luru istilah. Dan perlu saya dan tinggal. Jangan lupa olahraga. Ini namanya mengansur, melepaskan, meninggalkan beban yang akan memberati. Sebab pertanggungjawabannya bagaimana? Jangan tinggalkan masalah. Setelah kita mati dipermasalahkan. Apakah hutang piutang? Atau yang menyebabkan orang bertengkar, berkelahi, bersengak-pengak, amai-amai, jale-jalean sawah, emparak. Seranglah jale, saya masih dirampai orang. Pergi tidak jale. Saya mengalami itu. Beliau-beliau sudah mati. Setelah mati itu mah, iko menanya, iko megang, iko mendakwah. Kasihan kita orang tua-tua sudah mati. Karena keserakan, kecamaan, ketamaan, kelobohan orang-orang yang belakang. Jadi lebih baik jelaskan. Nih, di surat. Jadi jangan meninggalkan urusan yang akan bikin orang bersengak-pengak setelah kita nanti terbawa-bawa kita. Lantaran kita tidak
Namanya banyak-banyak api tarwah. Kau dipedomani para sahabat Nabi. Sahabat Nabi selalu menulis pesan-pesan kalau akan pergi, akan berangkat, atau sudah sakit-sakit. Bahkan pesan-pesan itu sudah ada di bawah tempat tidur mereka. Nanti kalau saya mati, lihat di sini, lihat sini, lihat sini. Saya juga mencoba melakukan itu kepada istri saya. Karena menurut pengamatan orang, saya lebih dulu mati daripada istri saya. Sebab umur saya lebih tua daripada dia. Karena kaji kami tadi di Gua Bule memang begitu pula. Rata-rata suami itu lebih dulu mati daripada istri. Karena yang namanya janda tidak pernah laki-laki. Selalu janda itu adalah perempuan. Kenapa? Ya begitu pula lah. Kata ibu-ibu yang sayang kepada kita, biarlah bapak mati. Kalau kami mati dulu, siapa yang akan mengurusi bapak? Tadi saya sudah saya edit, sudah saya bagikan tulisan videonya. Ya itu. Saya sudah berpesan kepada istri saya yang ini. Ini, itu, bagaimana begini. Kecuali dia lupa. Saya berutang, nanti kalau saya mati, langsung turut orang yang mengutang saya. Langsung turut. Enggak ada yang jual $1 nyampe kaki. Sampai memberatkan. Jadi intinya, kata guru saya dulu, jangan kamu mati melainkan sudah habis segala sesuatu yang akan memberatkanmu. Segala sesuatu yang akan nanti orang berperkara setelah kamu mati. Di bawah-bawahnya kamu setelah mati. 4. Yang kelima. Karena kalau kita sudah mati tidak bisa beramal lagi, maka tinggalkanlah sesuatu yang akan bikin kita masih beramal. Kalau kita sudah mati, kita tidak beramal lagi, maka tinggalkanlah segala sesuatunya yang akan bisa membuat kita seakan-akan masih bisa beramal. Itulah dia, peninggalan-peninggalan. Rintisan-rintisan dan jariah-jariahan. Ada 10. Yang 3 sudah dapat. Yang 3 sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang saleh yang mendoakan. Tambahnya ya ilmu yang disebarluaskan. Diajarkan, disebarluaskan. Masjid yang dibangun, air yang dialirkan, rumah untuk orang susah yang dibikin. Pokoknya banyak. Tinggalkan sesuatu yang akan, jika orang berbuat, kita dapat jatah pahala. Serasa orang yang berikan meja itu sudah meninggal ini. Tapi kita masih pakai untuk ngaji, meletakkan Al-Quran, meletakkan Abi Center yang botolnya, meletakkan mie. Janganlah mati kita seperti matinya kucing. Kucing kalau sudah mati tidak ada terengang ngeongnya lagi. Tapi matilah seperti matinya gajah atau harimau. Walaupun harimau, dia mati meninggalkan belang. Kucing mati, sungguh saya tidak tinggal. Apa ni, gosok-gosok satu hari, hendak nun tinggalnya. Sebab kucing aku tidak pernah mati, dekat awaknya mati pergi jauh. Kecuali nya dilantak, ya mati. Tapi kucing kalau kematinya pergi ke tempat nan jauh. Entah di mana. Maka bahasa kitanya, tinggalkanlah sesuatu. Yang dengan kita tinggalkan sesuatu itu, seakan kita masih hidup. Namanya umur kedua. Rintislah segala macam baik-baik yang dirintis. Nanti siapapun yang melanjutkan kamu dapat. Sehingga dikatakan, al-fadlu lil mubtadi. In ahsana al-muqtadi. Keutamaan itu dimiliki oleh para perintis. Walaupun yang melanjutkan jauh lebih bagus. Tapi dia tidak dapat keutamaan perintis. Karena yang merintis yang mengamal apiak, yang memulai, yang memancang, yang pendamai pendasi. Yang lain itu cuma menonggok sedeteh.
Apapun yang bisa dirintis-rintislah. Namanya man sanna sunnatan hasanatan fil islami. Siapa yang memulai merintis jalan yang baik dalam Islam, dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang akan melanjutkan. Berbahagialah merintis.